Salam damai sejahtera. Kali ini tentang penampakan Bunda Maria di Cina. Penampakan ini terjadi saat pemberontakan Boxer Cina dan umat Katolik, salah satu yang jadi korban penindasan dan pemusnahan umat Kristen di tanah Cina. Saat itu Bunda Maria muncul sebagai wanita cantik di langit ketika umat Katolik memohon padanya untuk menyelamatkan mereka dari musuh mereka dan menyelamatkan desa mereka dari kehancuran selama pemberontakan itu. Pemberontakan Boxer di Tiongkok terjadi dari November tahun 1899 sampai 7 September tahun 1901. Pemberontakan ini dilakukan rakyat Tiongkok terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, teknologi, dan iman Kristen terutama Katolik ikut jadi korban. Pemberontakan Boxer di Cina ini memulai aksinya sebagai gerakan anti-asing. Pemicu awal disebabkan oleh mereka menyerang orang asing karena orang asing membangun jalur kereta api yang menurut mereka melanggar Feng Shui dan orang Kristen dianggap bertanggung jawab atas dominasi asing di Tiongkok. Pada tahun 1900, mereka menyerang Beijing dan membunuh 230 orang non-Tionghoa. Banyak orang Tionghoa Kristen, orang Katolik juga terbunuh di Provinsi Shandong sebagai bagian dari pemberontakan ini. Tahun 1900, ketika pemberontakan Boxer pecah, hampir 10.000 tentara yang bermusuhan menyerang desa kecil Donglu, yaitu desa dekat Peiping. Di desa itu ada sekitar 700 sampai 1.000 orang Katolik yang merupakan hasil misi dari Ordo Vincentian. Umat berdoa memohon pertolongan Tuhan, dan saat itu perawan Maria muncul sebagai seorang wanita cantik berbaju putih di langit yang dikelilingi oleh cahaya. Umat Katolik yang melihat melukis Bunda Maria seperti yang mereka lihat, yaitu menampilkan gambar perawan terberkati dalam jubah kerajaan permaisuri Cina dengan anak Yesus di lututnya. Dengan ekspresi yang jelas dari tradisi Tiongkok, jubahnya kenakan tradisi Tiongkok sebagai tanda Bunda Maria milik setiap bangsa, Bunda Maria milik semua zaman. Para pemberontak yang dipenuhi kemarahan dan merasa tidak masuk akal, mereka mulai menembak ke langit ke arah Bunda Maria. Tapi tiba-tiba mereka melarikan diri ketakutan dan tidak pernah kembali lagi. Ternyata mereka melarikan diri karena mereka melihat penunggang kuda yang berapi-api. Mungkin malaikat agung Santo Mikael mengejar mereka keluar dari desa. Pertolongan dari Tuhan yang mengirim Bunda Maria telah membebaskan desa Katolik beserta semua penduduk Katolik dari kematian. Sebagai tanda ucapan syukur atas perlindungan Bunda Maria, sebuah gereja yang indah dibangun untuk menghormatinya. Itu dimaksudkan untuk menjadi pengingat terus-menerus kepada orang-orang akan kasih sayang dan perlindungan keibuan Maria. Pastor berkebangsaan Cina di desa itu, yaitu Pastor Wu, menugaskan seorang seniman untuk melukis gambar Bunda Maria memegang anak Yesus seperti penampakan itu. Gambar itu digantung di atas altar di gereja Donglu yang akhirnya menjadi tempat ziarah terkenal mulai tahun 1924. Sinode para uskup Shanghai di Cina melakukan konferensi nasional pertama para uskup di negara itu dan memilih gambar ini untuk menjadi lambang mereka sebagai Bunda Maria dari Cina atau Bunda Ratu Cina. Orang-orang mulai berdatangan ke gereja itu. Setelah acara tersebut, Uskup Agung Kelso Kostanini, delegasi apostolik di Tiongkok, bersama dengan semua uskup Tiongkok mengumumkan pada umat Katolik Tiongkok akan perlindungan Bunda Maria dari Cina. Tahun 1928, sebuah gambar resmi Bunda Maria dari Cina diberkati dan diberikan dan diumumkan oleh Paus Pius ke-11. Tahun 1929 dibuka siara resmi pertama ke Donglu, desa yang jadi saksi perlindungan Tuhan lewat Bunda Maria. Dan tahun 1932 Paus Pius ke-11
menyetujuinya sebagai gereja Maria resmi. Dan pada tanggal 2 Juni tahun 1995, di awal musim panas, halaman depan koran The Washington Post menuliskan berita tentang penampakan Bunda Maria di desa Donglu di hadapan sekitar 10.000 orang pada bulan Mei tahun 1995. Saat itu katanya beribu-ribu umat Katolik telah berkumpul di Donglu untuk merayakan misa kudus yang dihadiri oleh para imam dan uskup dari gereja Katolik bawah tanah. Ada 4 uskup gereja Katolik bawah tanah yang merayakan misa dan hampir 100 imam Katolik bawah tanah berdiri di lapangan terbuka. Dan tiba-tiba pada saat konsekrasi, umat tiba-tiba menatap ke langit melihat mujizat matahari berputar dari kanan ke kiri. Sinar cahaya dari berbagai warna terpancar dari langit. Dan semua yang hadir melihat Bunda Maria dari Tiongkok dan kanak-kanak Yesus di langit dan juga keluarga kudus. Mereka juga melihat Bapa Surgawi dan Roh Kudus. Fenomena itu berlangsung sekitar 20 menit. 10.000 orang yang merayakan misa dan melihat penampakan Maria tersebut sebetulnya melanggar perintah pemerintah komunis karena berkumpul di tempat umum dan merayakan misa. Itu dianggap ilegal di tempat ziarah itu. Mereka menyanyikan lagu-lagu pujian pada Tuhan yang mengumandangkannya ke penjuru sawah-sawah di sekitarnya. Asap dupa membumbung tinggi, wajah orang-orang cerah dan memancarkan kasih dan terima kasih sewaktu mereka berdoa rosario. Penampakan Bunda Maria dianggap sebagai tanda dari kehadiran Allah yang terus-menerus yang peduli pada umat manusia. Dan penampakan perawan Maria ini telah dilihat di berbagai tempat di Cina. Orang-orang di pedusunan terpencil yang sama sekali tidak mengenal Bunda Maria dapat melihat penampakan itu. Orang-orang dari segala latar belakang kepercayaan, bahkan yang tidak memiliki kepercayaan sekalipun, melihat mujizat matahari seperti peristiwa penampakan Fatima dan manik-manik rosario yang berubah menjadi keemasan, dan orang-orang sakit banyak yang disembuhkan. Kejadian itu sangat menggemparkan sampai menjadi topik utama Washington Post. Dan laporan surat kabar itu menutup dengan tulisan, "Khayalak ramai tersebut bertepuk tangan gemuruh pada suatu ketika itu." Demikian tulisan dari media tersebut. Kejadian tersebut terjadi tanggal 23 Mei tahun 1995 dan sayangnya keesokan harinya tanggal 24 Mei tahun 1995 pihak polisi melarang semua peziarah bergabung dengan siapapun di atas bukit itu. Polisi memaksa orang kembali ke bus dan kereta api tanpa memberikan penjelasan apapun. Tapi sekalipun dihalangi, ada sebanyak 100.000 orang berhasil mencapai daerah tersebut dengan mencari jalan alternatif menuju ke sana untuk merayakan Hari Raya Maria Penolong Umat Kristiani. Kemudian pada bulan April tahun 1996, pemerintah Cina buat pengumuman resmi dengan melarang siapapun pergi ke gereja Donglu. Pemerintah Cina mengerahkan 5.000 tentara, didukung oleh puluhan mobil lapis baja dan helikopter, dan mereka menghancurkan dan meratakan gereja itu, menyita patung Santa Perawan Maria, dan menangkap banyak imam. Gambar Maria dari Cina tetap utuh karena hanya salinan gambar yang digunakan di gereja. Yang asli disembunyikan di dinding di belakang salinan, dan ini ditemukan dan masih utuh. Sekarang ini dimiliki oleh para imam gereja bawah tanah yang melakukan aktivitas mereka dengan menyamar. Tahta Suci Vatikan belum mengeluarkan keputusan resmi tentang penampakan di Donglu ini. Dan Paus Pius ke-11 menyatakan gereja Maria di Donglu ini sebagai gereja resmi. Dan pada tahun 1941, Paus Pius ke-12 menetapkan hari raya itu sebagai hari raya resmi dalam kalender liturgi Katolik. Setelah Konsili Vatikan kedua, Konferensi Wali Gereja Tiongkok atas persetujuan Tahta Suci
menempatkan hari raya itu pada peringatannya pada minggu kedua bulan Mei. Pemerintah Cina memutus hubungan diplomatik dengan Vatikan pada tahun 1951 dan masih tetap mengkhawatirkan bahwa gereja yang independen di Cina akan mengancam otoritas negara tersebut. Tahun 1918, Vatikan dan Cina membuat perjanjian untuk mewujudkan penyatuan antara Asosiasi Patriotik Katolik Cina yang disetujui pemerintah Cina dengan Gereja Katolik Bawah Tanah. Tapi sayangnya, penganiayaan terhadap Gereja Katolik Bawah Tanah tetap dilakukan. Dan dilaporkan pemerintah Cina akan meningkatkan kontrol yang lebih ketat pada kelompok dan acara keagamaan mulai tahun 2020. Keberadaan gereja-gereja bawah tanah dilarang. Cina memiliki sekitar 12 juta umat Katolik yang terbagi dalam gereja bawah tanah yang bersumpah setia kepada Vatikan dengan Asosiasi Katolik Patriotik yang berada dalam penguasaan pemerintah Cina. Semoga Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya dengan membebaskan umat Katolik Cina untuk beribadah dan memuliakan Tuhan dengan bebas. Bunda Maria dari Cina akan terus berdoa bersama semua umat Katolik di Cina dan semua umat Katolik seluruh dunia supaya kemuliaan Tuhan bisa memenuhi tanah Cina dan lebih banyak saudara kita di Cina bisa menerima Yesus dan bisa beribadah dengan bebas. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, bisa like, share, dan komentari kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.